Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mici dari Ekis 6E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang literasi kurs. Kurs merupakan pertukaran uang antara valuta asing dengan rupiah. Pertukaran ini dilakukan di Bank Sentral dan Bank Indonesia. Di mana bank sentral ini diberikan hak monopoli untuk mencetak uang, dan bank sentral ini merupakan milik swasta atau keluarga-keluarga. Contohnya, bank yang paling berpengaruh yaitu Bank Federal Reserve, di mana saham ini dimiliki dua saham yang terbesar, yaitu Citibank sebanyak 15% dan Chase Manhattan sebanyak 14%. Sisanya dibagi oleh 25 bank komersial lainnya. Dan sampai pada tahun 1983, sebanyak 66% dari total saham Federal Reserve ini hanya dikuasai oleh 10 bank komersial saja, dan sisanya 44% dibagi oleh 17 bank lainnya, di mana bank-bank ini kebanyakan dimiliki oleh konglomerat yang berdarah kaum Yahudi, dan bank-bank tersebut dikontrol oleh Bank of England milik keluarga Rothschild. Kembali berbicara tentang bank-bank sentral di berbagai negara, berbagai dunia, umumnya berlabel nama nasionalis namun berkepemilikan privat. Misalnya seperti Bank of England yang bukan merupakan rakyat milik Inggris, tapi merupakan milik para bankir swasta, di mana di bawah pimpinan keluarga Rothschild. Begitu pula dengan Shanghai and Hong Kong Bank yang merupakan bukan milik dari rakyat Hong Kong, dan demikian seterusnya. Jadi bank-bank nasional seperti ini adalah sindikat keuangan internasional, di mana modal bangsa tidak ada dalam bentuk yang nyata, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas. Hutang diberikan bank sentral kepada suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat, namun sengaja dibuat oleh sistem pemerintahan yang berdasarkan sistem demokratif dengan mengatasnamakan hutang negara. Dan orang-orang banker merupakan orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat, tapi mampu mengendalikan kebijakan negara. Setiap mereka menciptakan kredit, maka tercipta pula uang baru dari bait komputer belaka. Jadi, apakah sistem perekonomian ini menjadi halal? Menurut Gus Muafid, setiap bank pasti menggunakan sistem transaksi obligasi, yaitu kertas dibayar dengan kertas. Meskipun transaksi ini dilakukan oleh bank Islam, namun bank Islam hanya memiliki merek Islam saja. Namun sistemnya semua sama, ya, dan diatur oleh keluarga Rothschild dan Rockefeller. Lalu bagaimana dengan Bank Indonesia itu sendiri, yang diberikan hak monopoli untuk mencetak uang yang kita gunakan sehari-hari? Bahkan sampai sekarang Gubernur Bank Indonesia belum membeberkan siapa pemilik saham BI sebenarnya. Untuk itu mari kita melihat kembali tentang asal-usul sejarah mula bank sentral di Indonesia. Begitu Indonesia dinyatakan merdeka, para pendiri Republik Indonesia ini menetapkan bank sentral dan menerbitkan uang kertas, yaitu ori atau uang Republik Indonesia, dengan standar emas yakni sekitar 10 rupiah, didukung dengan 2 gram emas. Tapi pemerintah kolonial Belanda tidak mengaku kemerdekaan Indonesia, apalagi menyerahkan kedaulatan. Belanda mengajukan beberapa syarat dengan dipenuhi dengan tekanan
keamanan negara dengan teror-teror militer. Pada tahun 1949 terjadi perundingan conference yang dinamakan Konferensi Meja Bundar atau KMB, di mana dalam KMB ini diputuskan beberapa keputusan pokok. Yang pertama yaitu pendirian BNI Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia digantikan menjadi Bank Indonesia. Yang kedua yaitu dengan lahirnya Bank Sentral ini baru, maka percetakan uang Republik Indonesia digantikan dengan uang rupiah Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu bersamanya dengan itu hutang pemerintah kolonial Belanda yang sebesar 4 miliar US dollar kepada banker elit diambil alih. Kondisi berlangsungnya sampai pertengahan 1965. Pada bulan Agustus 1965, Bung Karno Telmirolis yang digelar konferensi selama 3 hari di Swiss. Konferensi ini dipimpin oleh Jean-Jacques Foller. Semua perusahaan raksasa mengirim perwakilannya, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar ini menanti bagi-bagi sumber daya alam dari Presiden baru Indonesia. Presiden Soeharto menyetujui pengambilan alian dari sektor per sektor. Berkuasanya Orde Baru di Indonesia juga menjadi alat perpanjangan neokolonialisme melalui pemberian paket bantuan pembangunan yang disediakan oleh IMF dan Bank Dunia yang akhirnya menjadi jebakan utang tersendiri bagi rakyat Indonesia. Mereka juga memberikan paket sumbangan untuk mendidik anak bangsa Indonesia dengan berkuliah di negara mereka. Tepatnya mengindoktrinasi anak-anak bangsa Indonesia dengan beberapa ilmu seperti ilmu ekonomi pembangunan, ilmu manajemen pemerintahan, dan sebagainya. Dan diajarkan pula mereka ekonomi neoklasik dengan model pembiayaan melalui defisit anggaran yang masuk sebagai legitimasi bagi utang negara yang menjadi proyek-proyek pembangunan dan diwadahi dalam APBN semuanya dengan nama atau kebijakan dan perencanaan. Lebih dari 10 tahun setelah Presiden Soekarno lengser, utang luar negeri kita semakin membengkak dan tak terkendali, yakni mencapai 150 miliar US dollar. Di mana jatuhnya Jenderal Soeharto adalah akibat dari krisis moneter yang disebabkan oleh para bankir dan sekumpulan valuta asing. Kebijakan bank sentral kita sepenuhnya hanya menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir global. 2 diantaranya yang berkaitan dengan bank sentral dan kebijakan uang adalah: pertama, mulai dari tahun 1999 Gubernur BI Indonesia bukan lagi Kabinet Republik Indonesia. Yang kedua yaitu mulai dari tahun 2011 melalui Undang-Undang Mata Uang Bank Indonesia digelisir menjadi pemegang hak uang Bank Indonesia menjadi Republik Indonesia, dan digelisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas di Indonesia, dan bersamaan dengan ini dilakukan kriminalisasi atas pemakaian uang lainnya sebagai alat tukar di Republik Indonesia.
Namun tentu saja ini mengecualikan mata uang perak, mengecualikan mata uang US dollar. Dan sebagai warga negara yang mengerti, kita memiliki hak asasi manusia untuk mengambil keputusan sendiri, ingin bertahan kepada keputusan uang kertas yang termasuk di dalamnya adalah rupiah, atau bersama kita membangun kembalinya uang hak dalam agama kita, dinar dan dirham. Adapun usul dari Perdana Menteri Malaysia mengatakan jika negara Eropa bisa bersatu dengan euro, maka kita pun lebih bisa dipersatukan, sebagaimana mata uang ini telah digunakan sejak zaman dulu oleh Nabi Muhammad sejak zaman Rasulullah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.